Bayangkan jika ada dunia lain di luar sana. Sebuah dunia di mana kita tidak pernah lahir. Atau mungkin dunia di mana kita lahir tapi mengambil pilihan berbeda. Apakah itu hanya hayalan? Ataukah sebuah kenyataan yang tersembunyi di balik batas pandangan kita? Sejak manusia pertama kali menatap bintang, kita selalu membawa satu pertanyaan besar. Apakah alam semesta ini satu-satunya? Pertanyaan itu menuntun kita melewati mitos kuno, filsafat, hingga fisika modern. Dari Plato yang berbicara tentang bayangan realitas, hingga Einstein yang merobek batas ruang dan waktu. Dari kisah para dewa, hingga teori kuantum yang seakan lebih aneh daripada mimpi. Dan di setiap langkah perjalanan itu, ada satu benang merah yang tidak pernah putus. Keinginan manusia untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari ini, kita akan masuk ke dalam salah satu gagasan paling berani, paling membingungkan, sekaligus paling menakjubkan dalam sejarah pikiran manusia, teori multiverse. Apakah kita benar-benar hidup hanya di satu alam semesta? Atau kita hanyalah satu titik kecil di antara lautan realitas tak terbatas? I'm sorry, you're saying there's a multiverse? Because I thought that was just theoretical. I mean, that completely changes how we understand the initial singularity. We're talking about an eternal inflation system. Ketika kita berbicara tentang multiverse, banyak orang langsung berpikir tentang film superhero, tentang dunia paralel, atau tentang diri kita yang hidup dengan takdir berbeda. Tapi jauh sebelum Hollywood mengemasnya jadi tontonan, gagasan tentang banyak dunia sudah hidup dalam pikiran manusia sejak ribuan tahun lalu. Mari kita mulai dari masa ketika sains modern bahkan belum lahir. Di zaman kuno, manusia hanya bisa menatap langit malam, penuh bintang, penuh misteri. Mereka bertanya-tanya, apakah langit ini benar-benar satu-satunya dunia, atau adakah alam lain yang tak kasat mata? Di Yunani kuno, filsuf seperti Demokritos dan Epikurus sudah berani menyatakan bahwa alam semesta ini mungkin bukan satu-satunya. Mereka membayangkan adanya banyak dunia, masing-masing terbuat dari atom-atom yang bergerak bebas dalam kehampaan. Sebuah pandangan yang radikal untuk masanya, karena mayoritas orang percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya, pusat satu-satunya kosmos. Lalu ada juga Plato dengan alegori guanya. Ia berkata bahwa yang kita lihat hanyalah bayangan dari sebuah realitas yang lebih tinggi. Memang Plato tidak berbicara tentang multiverse dalam arti ilmiah, tapi gagasannya membuka ruang imajinasi, bahwa ada lapisan lain dari realitas yang tidak kita sadari. Berabad-abad kemudian, di dunia timur, filsafat Hindu dan Buddhisme bahkan sudah mengenal konsep banyak dunia. Dalam kitab-kitab kuno, disebut bahwa alam semesta lahir, hancur, lalu lahir kembali dalam siklus tanpa akhir. Ada banyak dimensi, banyak dunia yang semuanya berjalan dalam lingkaran waktu kosmik. Dari sini kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Jauh sebelum fisika modern muncul, manusia sudah punya naluri alami untuk membayangkan bahwa realitas ini tidak tunggal, bahwa mungkin di balik langit yang kita lihat, ada sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih rumit daripada yang bisa ditangkap mata. Tapi mari kita maju lebih jauh. Ketika revolusi sains datang, pemikiran manusia tentang alam semesta berubah drastis. Kopernikus, Galileo, dan Kepler menghancurkan gagasan bahwa bumi adalah pusat segalanya. Tiba-tiba bumi hanyalah satu planet kecil yang mengitari matahari. Lalu Einstein datang, mengoyak pandangan lama tentang ruang dan waktu. Ia menunjukkan bahwa ruang bukanlah panggung kosong, tapi bisa melengkung, bisa dipelintir oleh gravitasi. Dan puncaknya, fisika kuantum lahir di abad ke-20. Dunia subatomik membuka rahasia paling aneh yang pernah ditemui manusia. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus. Hasil sebuah eksperimen bisa berbeda hanya karena kita mengamatinya. Seolah-olah realitas itu sendiri tergantung pada kesadaran kita. Dari sinilah muncul gagasan yang lebih gila, bahwa mungkin ketika partikel memilih sebuah kemungkinan, ada alam semesta lain yang juga lahir dengan hasil yang berbeda. Kamu memilih pergi ke kanan, ada dunia lain di mana kamu pergi ke kiri. Kamu memilih untuk melanjutkan sekolah, ada dunia lain di mana kamu berhenti dan tak pernah melanjutkan kuliah. Gagasan ini dikenal sebagai interpretasi banyak dunia
atau Many Worlds Interpretation yang pertama kali diusulkan oleh Hugh Everett pada tahun 1957. Everett percaya bahwa setiap kali ada kemungkinan berbeda dalam mekanika kuantum, alam semesta bercabang. Hasilnya, alam semesta tak terbatas, versi diri kita yang tak terbatas. Setiap keputusan dan setiap peristiwa melahirkan garis realitas baru. Apakah ini terdengar gila? Tentu saja. Tapi inilah yang membuat teori multiverse begitu memikat. Karena ia berada di batas antara sains yang serius dan imajinasi liar manusia. Namun mari kita berhenti sejenak. Di balik semua teori dan istilah rumit, ada satu benang merah yang perlu kita pegang sejak awal. Gagasan tentang multiverse sebenarnya bukan hanya tentang fisika. Ia adalah cermin dari rasa penasaran manusia. Dari ketidakpuasan kita dengan jawaban sederhana. Kita tidak pernah puas dengan satu dunia, satu jawaban, satu realitas. Selalu ada dorongan untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari ini? Itulah yang membuat multiverse bukan sekadar teori ilmiah, tapi juga kisah tentang manusia itu sendiri. Tentang keinginan kita untuk mencari makna, untuk menemukan jawaban di balik misteri kosmos. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Kita telah melihat bagaimana gagasan banyak dunia muncul dari mitos kuno hingga sains modern. Tapi pertanyaan besar masih tetap sama. Apakah alam semesta ini satu-satunya atau hanyalah salah satu dari lautan realitas tanpa batas? Jika pembahasan sebelumnya membawa kita pada pertanyaan kuno tentang kelahiran dan siklus alam semesta, kini kita melangkah lebih dalam ke wilayah sains modern dari teleskop yang menatap jauh ke masa lalu hingga persamaan matematis yang ditulis di papan tulis para fisikawan. Manusia terus bertanya, bagaimana semesta ini benar-benar lahir? Dan dari pertanyaan itu, perlahan muncul celah kecil, sebuah pintu menuju ide yang lebih gila, bahwa semesta kita mungkin hanyalah satu dari sekian banyak yang ada. Segalanya dimulai 13,8 miliar tahun lalu, dari sebuah titik yang nyaris tak dapat kita bayangkan, sebuah singularitas di mana hukum fisika berhenti bekerja. Semesta meledak dalam peristiwa yang kita sebut Big Bang. Namun Big Bang bukan hanya sekedar ledakan, ia lebih mirip ekspansi, pelebaran ruang itu sendiri. Dalam sepersekian detik pertama, semesta mengembang dengan kecepatan jauh melampaui cahaya dalam fase yang disebut inflasi kosmik. Inflasi ini tidak hanya menjelaskan mengapa alam semesta terlihat seragam dan halus, tetapi juga membuka kemungkinan yang jauh lebih menakjubkan. Karena menurut perhitungan, inflasi tidak berhenti secara serentak di semua tempat. Ia bisa berhenti di satu wilayah, tetapi tetap berlanjut di wilayah lain. Hasilnya terciptalah gelembung-gelembung semesta. Masing-masing gelembung bisa berkembang menjadi alam semesta yang terpisah dengan ruang, waktu, dan hukum fisika mereka sendiri. Dengan kata lain, sejak awal kelahirannya, semesta sudah membawa potensi multiverse inflasi. Sebuah kosmos yang bukan hanya satu, tetapi terdiri dari banyak alam semesta paralel. Namun, kisah tidak berhenti pada skala kosmik. Ketika kita beralih ke dunia yang sangat kecil, dunia partikel kuantum, kita menemukan teka-teki yang sama besarnya. Pertama, ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ia menyatakan, kita tidak pernah bisa mengetahui posisi dan kecepatan sebuah partikel secara bersamaan dengan akurat. Realitas di level terdalam bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan probabilitas. Apa artinya? Bahwa dasar dari realitas itu sendiri adalah ketidakpastian. Lalu, ada fenomena yang membuat Einstein gelisah, entanglement kuantum atau keterikatan. Dua partikel bisa terhubung sedemikian rupa, sehingga apapun yang terjadi pada satu partikel langsung memengaruhi partikel lainnya, meski keduanya dipisahkan oleh jarak jutaan kilometer. Einstein menyebutnya spooky action at a distance, atau aksi menyeramkan dari kejauhan. Entanglement ini benar-benar nyata, sudah dibuktikan lewat eksperimen, bahkan menjadi dasar teknologi modern seperti komputasi kuantum. Namun hingga kini, kita masih belum sepenuhnya memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dan ada satu lagi misteri, vakum kuantum. Kita mungkin membayangkan ruang hampa sebagai kosongan mutlak, tetapi menurut fisika kuantum, ruang hampa dipenuhi oleh fluktuasi energi. Partikel dan antipartikel muncul lalu lenyap begitu saja, seolah-olah realitas bisa terbit dari ketiadaan. Jika hal ini bisa terjadi dalam skala kecil, bayangkan apa yang bisa terjadi dalam skala kosmik. Apakah mungkin dari vakum inilah semesta baru bisa lahir? Jadi, sama seperti inflasi,
Mekanika kuantum memberi kita gambaran bahwa semesta bukanlah sesuatu yang tunggal, stabil, atau final. Ia labil, ia misterius, ia membuka kemungkinan tak terbatas. Semua keanehan kuantum ini membuat fisikawan gelisah. Bagaimana mungkin alam semesta di skala besar begitu teratur, tetapi di skala kecil begitu kacau? Dari kegelisahan itu lahirlah sebuah usaha mencari teori yang lebih mendasar yang bisa menyatukan semua hukum alam. Jawabannya datang dalam bentuk gagasan radikal, teori string. Alih-alih menganggap partikel sebagai titik kecil tanpa ukuran, teori ini memandang mereka sebagai string, tali yang sangat kecil, bergetar dalam pola tertentu. Getaran string inilah yang memberi identitas pada partikel. Ada yang bergetar sebagai elektron, ada yang bergetar sebagai quark, ada pula yang menghasilkan gaya gravitasi. Namun keindahan teori string datang dengan konsekuensi besar. Ia hanya bisa bekerja jika alam semesta memiliki lebih banyak dimensi dari yang kita lihat, tidak hanya 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, tetapi bisa 10, bahkan 11 dimensi, dan dari situ lahir gagasan landscape kosmik. Perhitungan menunjukkan ada sekitar 10⁵500 cara berbeda string bisa dikompak ke dalam dimensi ekstra ini. Setiap konfigurasi menghasilkan hukum alam yang berbeda. Artinya, ada kemungkinan tak terhingga semesta yang masing-masing memiliki fisika unik. Bagi sebagian fisikawan, ini adalah pintu emas menuju multiverse. Bagi sebagian lain, ini seperti mimpi buruk karena membuat teori jadi sulit diuji. Namun suka atau tidak, teori string mengangkat gagasan multiverse dari spekulasi menjadi sesuatu yang lebih konkret secara matematis. Dari inflasi kosmik, kita belajar bahwa alam semesta bisa berlipat ganda dalam gelembung-gelembung. Dari dunia kuantum, kita menemukan realitas yang tidak stabil, di mana bahkan kekosongan bisa melahirkan sesuatu. Dari teori string, kita melihat lanskap kosmik yang hampir tak terbatas, dengan hukum alam yang berbeda-beda. Dan di titik ini, benang merahnya mulai terlihat jelas. Setiap kali manusia mencoba memahami semesta lebih dalam, justru terbuka pintu kemungkinan bahwa realitas tidak hanya satu. Maka, sebuah pertanyaan besar menggantung di depan kita. Apakah multiverse benar-benar ada? Ataukah ia hanya cermin dari keterbatasan kita? Sebuah konsekuensi matematis dari teori-teori yang belum tuntas. Pertanyaan ini akan membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana sains modern, dengan eksperimen, observasi, dan teleskop canggih, berusaha mencari bukti nyata dari keberadaan multiverse. Seluruh teori besar tentang multiverse akan sia-sia jika tak ada satupun bukti nyata. Ilmuwan tidak puas hanya dengan matematika indah atau persamaan yang rumit. Mereka ingin melihat jejak, tanda, atau rekaman kosmik yang bisa diverifikasi. Pertanyaannya, apakah alam semesta kita pernah meninggalkan jejak interaksi dengan semesta lain? Tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan sesuatu yang aneh. Dengungan radio yang datang dari segala arah di langit. Dengungan itu bukan gangguan, melainkan sisa panas dari peristiwa paling dahsyat, Big Bang. Kita menyebutnya Cosmic Microwave Background, atau CMB, cahaya fosil dari kelahiran semesta. CMB adalah peta kuno semacam foto bayi alam semesta, berusia 380.000 tahun setelah Big Bang. Dan dalam peta ini, para kosmolog mencari tanda-tanda luar biasa. Apakah ada bekas benturan antara gelembung alam semesta kita dengan gelembung lain? Satelit WMAP dan kemudian Planck milik ESA memetakan CMB dengan detail yang mencengangkan. Di antara pola-pola halus, ada satu wilayah dingin misterius, cold spot. Sebagian ilmuwan menduga, mungkin ini adalah bekas sentuhan dengan semesta lain. Tentu penjelasan lain ada, fluktuasi statistik atau void kosmik besar. Tapi bagi para pendukung multiverse, cold spot ini adalah secuil harapan. Sebuah luka kosmik yang mungkin jadi bukti tetangga semesta kita. Bayangkan dua gelembung sabun yang bertabrakan. Hasilnya gelombang halus merambat di permukaan. Jika semesta kita benar-benar berbentuk gelembung kosmik dan pernah bersinggungan dengan gelembung lain, mungkin ada getaran serupa di ruang waktu. Inilah yang para ilmuwan cari lewat gelombang gravitasi, area kecil di struktur ruang waktu yang pertama kali diprediksi oleh Einstein, dan baru benar-benar terdeteksi tahun 2015 oleh Observatorium LIGO. Namun, para kosmolog berharap bisa mendeteksi gelombang gravitasi primordial yang bukan berasal dari tabrakan lubang hitam, tapi dari awal mula kosmos. Jika ada tabrakan antar alam semesta, gelombang ini harusnya tersimpan sebagai gema abadi.
Eksperimen Bicep 2 di Antartika sempat mengklaim menemukan pola gelombang primordial di CMB. Dunia dihebohkan tapi kemudian dikoreksi. Ternyata itu hanya debu kosmik di galaksi kita. Kekecewaan besar. Meski begitu, pencarian terus berlanjut karena setiap peningkatan sensitivitas teleskop mungkin mendekatkan kita pada bukti nyata multiverse. Jika multiverse benar-benar nyata, mungkin ia bukan hanya tercatat di langit, tapi juga di dalam laboratorium kita, Large Hadron Collider (LHC) di perbatasan Swiss-Prancis adalah mesin paling kuat yang pernah dibuat manusia. Ia melemparkan partikel dengan kecepatan hampir setara cahaya, mencoba mengincar rahasia terdalam alam semesta. Beberapa fisikawan berspekulasi, jika ada dimensi ekstra atau semesta paralel di balik layar realitas kita, partikel bisa menghilang masuk ke sana. Misalnya gravitasi yang terasa lemah mungkin bocor ke dimensi lain. Sampai sekarang, belum ada bukti partikel eksotis atau dimensi tersembunyi yang terdeteksi. Tapi LHC baru memulai perjalanan panjangnya. Setiap eksperimen adalah taruhan besar. Apakah kita akan menemukan pintu menuju multiverse atau hanya lebih banyak tanda tanya? Ada argumen lain yang lebih filosofis, tapi tetap berbasis sains, kehalusan hukum alam. Konstanta fisika di alam semesta kita terasa diatur dengan sangat tepat. Sedikit saja berbeda, bintang tak akan terbentuk, atom dan karbon tak akan ada. Kehidupan pun mustahil muncul. Bagi sebagian ilmuwan, ini bukti adanya fine-tuning kosmik. Pertanyaannya, siapa yang menyetel? Apakah kebetulan murni, ataukah ada banyak semesta dengan hukum berbeda, dan kita hanya berada di salah satu yang kebetulan cocok untuk kehidupan? Inilah yang disebut entropic principle. Pandangan bahwa keberadaan kita hanyalah konsekuensi dari statistik multiverse. Dari miliaran kemungkinan, hanya semesta seperti inilah yang bisa dihuni. Hingga kini, tidak ada bukti yang benar-benar meyakinkan. Cold spot bisa dijelaskan oleh hal lain. Gelombang gravitasi primordial belum tertangkap. Dimensi ekstra di collider masih belum terlihat. Namun perjalanan pencarian bukti ini bukanlah kegagalan. Ia adalah cermin dari keberanian manusia untuk menembus batas yang tampak mustahil. Setiap eksperimen meski belum memberi jawaban pasti, adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar. Multiverse masih menjadi misteri, sebuah teka-teki kosmik yang menantang imajinasi. Pencarian ini membuat kita sadar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya soal menemukan jawaban, melainkan juga tentang keberanian untuk terus bertanya, bahkan ketika jawabannya mungkin tak pernah kita temukan. Multiverse. Apakah ia nyata atau sekedar ilusi dalam perhitungan para fisikawan? Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Namun, di balik semua teori itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah keberadaan kita di semesta ini hanyalah kebetulan, ataukah ada tangan yang merancang segalanya dengan sempurna? Sejak dulu, manusia selalu memandang ke langit dan mencari makna. Sebagian menemukan jawaban dalam ilmu pengetahuan, sebagian lain menemukannya dalam doa. Tapi pada dasarnya, kita semua sama. Kita ingin tahu mengapa kita ada, dan untuk tujuan apa kita diciptakan. Jika memang ada banyak semesta, maka keajaiban terbesar bukanlah jumlahnya, tetapi kenyataan bahwa kita lahir di satu semesta yang begitu tepat untuk kehidupan. Bukan hanya hukum fisikanya yang seimbang, tetapi juga hati kita yang mampu merasakan cinta, keindahan, dan harapan. Apakah itu kebetulan semata, ataukah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang melampaui semua hukum, yang memberi arti pada keberadaan ini? Dalam keterbatasan kita sering merasa kecil, rapuh, bahkan tidak berarti. Namun justru dalam kerendahan itu, kita diajak untuk bersyukur, untuk menghargai setiap tarikan napas, setiap detik kehidupan, dan setiap hubungan yang kita punya. Mungkin arti hidup bukanlah sekedar tentang kita, tetapi tentang bagaimana kita menjalani peran yang dititipkan, bagaimana kita saling menjaga, dan bagaimana kita kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang penuh.
Dan untuk benar-benar merasakan betapa kecilnya kita di hadapan semesta, mari kita melihat kembali ke rumah kita. Sebuah titik samar di lautan gelap tak berujung. Di titik itu, semua sejarah manusia berlangsung. Di titik itu, semua doa dipanjatkan, semua cinta dituturkan, semua air mata jatuh. Hanya setitik cahaya, namun disitulah seluruh hidup kita bermakna. Carl Sagan menyebutnya pale blue dot. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.